Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Khonsa Khairumuna dengan NIM G002391 dari kelompok A2. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai anatomi neuroendokrin dan indera khusus. Khususnya untuk materi-materi berikut ini, yaitu area Brodmann, traktus piramidalis dan ekstrapiramidalis, kemudian ada encephalon dan medulla spinalis, kemudian ada nervus cranialis, kemudian ada circulus arteriosus bilisi, kemudian ada jalur penglihatan, kemudian ada otot mata, kemudian ada syaraf simpatis dan parasimpatis, dan juga ada modalitas syaraf kranial. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai area Brodmann. Nah, area Brodmann ini kan ada banyak areanya. Nah, itu untuk yang pertama, itu area 4 itu merupakan area motorik primer. Nah, ini merupakan area yang mengontrol gerakan volunteer wajah dan ekstremitas. Ya, ini berkaitan dengan traktus piramidalis yang nantinya akan dibahas di slide selanjutnya. Kemudian ada area 6, yaitu area motorik sekunder. Nah, area motorik sekunder ini merupakan area yang mengendalikan gerakan volunteer. Dia ini berkaitan dengan traktus ekstrapiramidalis yang nanti juga akan dibahas di slide selanjutnya. Kemudian area 1, 2, 3 itu merupakan area sensorik primer. Nah, dia ini mengenali sumber kualitas dan kuantitas dari suhu, nyeri, dan raba tekan. Kemudian ada area 43 itu area gustatorik yang mana dia ini bisa mengenali rasa melalui indera pengecapan. Kemudian ada area 44 dan 45 yaitu area bicara motorik atau area Broca. Nah, area bicara motorik ini merupakan area yang mengontrol aspek bicara motorik. Ya, seperti namanya sendiri. Kemudian ada area 39, 40, dan 22 itu merupakan area bicara sensorik atau area Wernicke. Nah, area bicara sensorik ini adalah area untuk pengolahan, pemahaman, dan interpretasi bahasa, baik lisan maupun tulisan. Nah, kemudian ada area 4142 yaitu area auditori primer. Ini merupakan area yang memiliki kemampuan untuk menerima rangsangan suara. Kemudian ada area 22 yaitu area auditori sekunder, yaitu merupakan area interpretasi dan asosiasi pendengaran. Kemudian ada area 17 yaitu area visual primer, merupakan area yang memiliki kemampuan menerima rangsangan cahaya atau melihat. Kemudian yang terakhir yaitu area 18 dan 19 yaitu area visual sekunder. Nah, dia ini merupakan area untuk persepsi visual kompleks seperti warna, gerak, dan arah objek. Itu. Oke, next kita ke traktus piramidalis dan ekstrapiramidalis. Yang pertama yaitu traktus piramidalis terlebih dahulu. Nah, traktus piramidalis ini merupakan jelas dari area motorik primer dan sekunder, yaitu area 4 dan 6 Brodmann yang tadi saya sudah sebutkan. Kemudian dia itu berjalan menuju medulla spinalis dan berakhir di cornu anterior medulla spinalis. Nah, saat melewati decussatio piramidalis di sini, itu nanti akan terdapat serabut yang menyelang ke arah kontralateral, yaitu traktus corticospinalis. Ini untuk yang menyilang. Kemudian ada juga yang tidak menyilang, yaitu traktus corticospinalis anterior, tidak menyilang atau langsung ya. Nah, kemudian untuk traktus ekstrapiramidalis ini itu fungsinya sebagai pengendali aktivitas motorik yang dicetuskan oleh korteks motorik cerebri dan traktus piramidalis. Ya, ini untuk menunjang fungsi traktus piramidalis. Nah, traktus ekstrapiramidalis ini terdiri dari yang pertama traktus vestibulospinalis di sini. Nah, dia ini sebagai keseimbangan dan tonus otot. Kemudian ada traktus reticulospinalis. Nah, traktus reticulospinalis ini ada dua yang maksudnya ada dua bagian tempat gitu. Itu di ventrolateral itu berasal dari pons, kemudian ada lateralis yang berasal dari medulla oblongata. Nah, kemudian yang terakhir ada traktus tectospinalis. Nah, dia itu berasal dari mesencephalon menuju medulla spinalis. Seperti itu. Oke, kita next. Nah, kita lanjut di untuk encephalon. Nah, encephalon ini secara embriologis itu dibagi menjadi 3, yaitu prosencephalon, mesencephalon, dan juga rhomencephalon. Nah, prosencephalon ini nanti akan berkembang menjadi telencephalon dan diencephalon.
Nah, kemudian untuk mesencephalon ini tetap menjadi mesencephalon, kemudian romencephalon nanti akan menjadi metaencephalon dan mielencephalon. Nah, untuk telencephalon itu nanti ada cerebrum. Nah, diencephalon itu ada thalamus, hipotalamus, dan epitalamus. Untuk mesencephalon itu ada midbrain, untuk metaencephalon itu ada pons dan cerebellum, kemudian mielencephalon itu nanti ada medulla oblongata. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke medulla spinalis. Nah, di medulla spinalis itu ada pembesaran, yang mana pembesaran itu ada dua. Yang pertama itu ada intumescentia cervicalis di sini, yang hijau ini. Nah, intumescentia cervicalis ini itu dari cervical 3 sampai thoracal 2. Nah, pembesaran klimaksnya itu di cervical 6. Kemudian untuk pembesaran yang kedua itu ada di intumescentia lumbalis. Nah, dia itu di thoracal 10 sampai lumbal 2. Nah, untuk pembesaran klimaksnya itu di thoracal 12. Kemudian ada bangunan penting lainnya yaitu conus medullaris dan juga cauda equina di sini. Nah, untuk conus medullaris ini merupakan ujung inferior dari medulla spinalis yang membentuk kerucut. Nah, kemudian untuk cauda equina itu merupakan struktur buntut pada radices lumbalis et sacralis gitu. Nanti bentuknya seperti serabut-serabut gitu. Nah, sebenarnya untuk medulla spinalis ini tuh dia terbagi menjadi struktur eksterna dan juga interna. Nah, untuk yang eksterna itu ada fissura mediana anterior sini, kemudian ada fissura mediana posterior. Maksudnya sulcus mediana posterior di sini. Kemudian ada sulcus posterolaterales yang mana itu merupakan tempat keluarnya radix posterior atau radix afferens atau radix centroides. Kemudian ada juga sulcus anterolaterales yang mana dia itu tempat keluarnya radix anterior, radix afferens dan juga radix motorik. Untuk struktur interna medulla spinalis itu ada substantia alba dan juga substantia vixea. Nah, substantia alba itu warnanya putih karena isinya adalah serabut seraf yang terselubung oleh mielin. Nah, untuk substantia alba itu nanti akan terbagi menjadi 3 bagian lagi, yaitu funiculus anterior, lateral, dan juga posterior. Nah, untuk substantia grisa itu warnanya abu-abu seperti namanya. Nah, karena didominasi oleh yaitu warnanya abu-abu karena didominasi oleh badan sel saraf. Nah, di tengahnya itu terdapat kanalis centralis yang nantinya akan terisi liquor cerebris spinalis hingga ke ventriculus seminalis. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya yaitu nervus cranialis. Nah, nervus cranialis itu ada 12. Nah, untuk tempat keluarnya itu yang 1 sama 2 itu ada di encephalon. Nah, untuk yang 3 sampai 12 itu ada di truncus cerebri. Nah, tepatnya itu di mesencephalon untuk nervus 3 dan juga 4. Kemudian pons itu nervus 5 sampai 8. Kemudian medulla oblongata itu nervus 9 sampai 12. Nah, tadi kan baru disebutin untuk nomor-nomornya saja. Nah, itu sebenarnya mereka mempunyai nama-namanya masing-masing. Untuk nervus 1 itu ada nervus olfactorius, kemudian nervus 2 itu adalah nervus opticus, kemudian yang ketiga ada nervus oculomotorius, kemudian 4 itu ada trochlear, kemudian ada untuk 5 itu trigeminus, kemudian 6 itu ada abducens, kemudian 7 itu ada facialis, kemudian 8 ada vestibulocochlear, kemudian 9 itu glossopharyngeal, dan 10 itu ada vagus, 11 itu ada accessorius, dan untuk 12 itu ada hypoglossus seperti itu. Nah, untuk tempat keluarnya itu nervus olfactorius itu di bulbus olfactorius, kemudian untuk nervus opticus itu di chiasma opticum, kemudian nervus oculomotoris itu di fossa interpendicularis, kemudian yang nervus trochlearis itu di caudal colliculus inferior, kemudian nervus trigeminus itu di brachium pontis, kemudian nervus abducens itu di sulcus bulbopontinus, kemudian
Nervus facialis itu di angulus cerebellopontinus, kemudian nervus vestibulocochlearis itu di angulus cerebellopontinus, kemudian nervus glossopharyngeus itu di sulcus posterolaterales, kemudian untuk nervus vagus itu di sulcus posterolaterales, nervus accessorius itu di sulcus posterolaterales, kalau hypoglosssus itu di sulcus anterolaterales gitu. Itu oke. Kemudian sebenarnya ada tempat keluar lain, maksudnya kayak di basis kraniinya. Nah itu di untuk yang olfaktorius itu di foramina scribrosa ossis ethmoidalis. Untuk optikus itu nanti keluarnya di foramen opticum canalis opticus. Nah oculomotor itu nanti keluarnya di oculomotor dan juga trochlearis itu akan keluar di viscera orbitalis superior. Kemudian untuk trigeminus itu nanti ada 3 tempat keluar, itu viscera orbitalis superior, foramen rotundum, dan foramen ovale. Kemudian untuk nervus abducens itu di viscera orbitalis superior. Untuk nervus facialis itu di meatus ausculus internus foramen stylomastoideum. Untuk vestibulocochlearis itu nanti keluarnya di meatus acousticus internus. Untuk nervus glossopharyngeus, nervus vagus, dan juga nervus accessoris itu nanti keluarnya di foramen jugulare. Kemudian untuk nervus hypoglossus itu nanti keluarnya di canalis hypoglossi, seperti itu. Nah ini merupakan circulus arteriosus Willisi. Ini merupakan vaskularisasi untuk cerebri dan juga truncus. Kemudian untuk bangunan-bangunan pentingnya yang pertama ada arteri carotis interna, yang mana dia itu ada tempatnya di anterior. Dia akan bercabang menjadi arteri cerebri anterior dan juga arteri cerebri media. Kemudian ada juga 2 arteri vertebralis, itu dia di posterior bersatu, dan nanti dia akan bersatu menjadi arteri basilaris sini. Dia itu memvaskularisasi truncus cerebri, kemudian bercabang menjadi arteri cerebri posterior. Nah, kemudian juga ada 2 arteri cerebri anterior yang dihubungkan oleh arteri communicans anterior. Kemudian ada arteri cerebri posterior dan arteri cerebri media yang dihubungkan oleh arteri communicans posterior. Gitu. Oke, kemudian kita akan bahas mengenai jalur penglihatan. Nah, pertama-tama cahaya itu nanti akan masuk ke kornea, kemudian nanti akan diteruskan ke aqueous humor, kemudian ke lensa, kemudian ke vitreous humor, kemudian ke retina, kemudian nanti akan diproses oleh sel batang dan sel kerucut, kemudian ada transduksi cahaya, kemudian ke nervus opticus, dan nanti di chiasma opticus, kemudian nanti ke tractus opticus, kemudian ke nucleus geniculatum lateralis, kemudian ke radiasi, nanti kan ada radiasi optik, kemudian ke korteks visual primer, dan juga nanti ada pemrosesan lanjutan seperti itu. Nah, kemudian kita akan bahas mengenai otot mata. Nah, yang penting sebenarnya yang pertama adalah levator palpebra superior. Nah, dia ini fungsinya untuk mengangkat palpebra superior. Nah, kemudian ada musculus obliquus superior. Nanti itu untuk abduksi, depresi, dan juga rotasi medial. Kemudian ada obliquus inferior, yaitu sebagai untuk gerakan abduksi, elevasi, dan rotasi lateral. Kemudian ada rectus superior, yaitu untuk adduksi, elevasi, dan rotasi medial. Kemudian ada rectus inferior, itu untuk adduksi, depresi, dan rotasi lateral. Kemudian ada rectus medialis dan juga rectus lateralis, itu untuk medialis itu untuk adduksi, untuk musculus rectus lateralis itu nanti untuk abduksi, seperti itu. Oke, sekarang kita bahas mengenai parasimpatis dan juga parasimpatis. Nah, untuk perbedaannya, untuk parasimpatis itu dia distribusinya di segmen thoracolumballi, itu di kulit, kelenjar keringat, musculus erector pili, jaringan adiposa, otot polos pembuluh darah. Untuk parasimpatis itu distribusinya di segmen kraniosakral, yang mana dia itu terbatas pada kepala dan organ dalam dada, perut, dan panggul, dan juga dia ada di beberapa pembuluh darah. Nah, untuk lokasi preganglioniknya untuk yang simpatis itu ada di
conlateralis atau nucleus intermediolaterales, conlateralis medulaspinalis atau NILCLMS, segmen medulaspinalis, segmen torakal 1 sampai lumbal 2 atau torakolumbal. Kemudian dia itu akan menuju ke ganglia truncus sympathicus atau ganglion prevertebralis. Nah, untuk parasimpatis lokasi proganglioniknya itu di nukleus saraf kranial 3, 7, 9, dan 10, dan juga di substansia grisea medulaspinalis segmen 2 sampai 4 atau craniosacral. Kemudian menuju ke ganglion terminalis. Nah, untuk panjang aksonnya, untuk simpatis itu neuron preganglioniknya pendek dan neuron postganglioniknya panjang. Nah, untuk yang parasimpatis itu kebalikannya, yaitu preganglioniknya panjang dan postganglioniknya itu pendek. Untuk neurotransmitternya, untuk simpatis itu neuron preganglionik itu melepaskan asetilkolin, sedangkan neuropostganglionik itu melepaskan norepinefrin. Nah, kalau di parasimpatis preganglioniknya sama postganglioniknya dua-duanya melepaskan asetilkolin. Nah, untuk efek fisiologisnya, simpatis itu fight or flight, kemudian untuk parasimpatis itu rest and digest, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu modalitas syaraf kranial. Nah, syaraf kranial itu dibagi menjadi dua, nanti ada sensorik dan juga motorik. Nah, sensorik itu aferen, motorik itu eferen. Jadi sensorik itu yang masuk, terus untuk motorik itu yang keluar gitu. Nah, itu dua-duanya ada somatik dan visceral. Nah, untuk sensorik itu somatiknya ada general dan spesial, yaitu nanti jadi GSA dan SSA. Kemudian untuk visceralnya itu dari general dan spesial juga, nanti GVA dan juga SVA. Untuk yang di motorik atau eferen itu somatiknya cuma ada general, jadi GSE aja. Kemudian untuk visceralnya itu ada dua, sama seperti yang sebelumnya, yaitu general dan spesial, yaitu GVE dan SVE. Nah, untuk GSA itu tadi itu merupakan sebenarnya ya kepanjangannya itu ya gabungan dari ini ya, mereka ini itu general, somatic, aferen. Nah, dia itu untuk sensorik untuk tubuh seperti nyeri, suhu, raba, dan tekan. Untuk SSA yaitu special somatic aferen itu sensorik untuk indera khusus dari tubuh seperti visual, keseimbangan, dan pendengaran. Untuk GVA itu sensorik umum pada organ visceral seperti nyeri, suhu, raba, tekan. Ya, bedanya cuma di visceral dan juga somatic gitu. Nah, untuk SVA itu di sensorik untuk dia itu sensorik untuk indera khusus derivat GIT. Itu ada penciuman. Kemudian untuk GSE itu ada general somatic, dia itu general somatic efferent. Ya bedanya itu kan tadi yang tadi itu A itu aferen, yang E itu eferen. Nah, itu motorik untuk otot skelet umum. Kemudian GVE itu autonom parasimpatis, itu bisa dari di kelenjar dan pupil. Kemudian untuk SVE itu untuk motorik otot skelet yang berasal dari brachial arch, itu seperti otot mengunyah, mimik. Terus kemudian ada musculus sternocleidomastoideus, kemudian ada musculus trapezius, dan juga otot laring dan juga faring. Oke. Untuk berikut adalah referensi dari pembahasan atau materi yang saya bawakan tadi. Ya. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.